Saat melihat, semua tampak lebih terbuka. Saat mendekat, semua tampak lebih jelas. Lihat lebih dekat di Berita Baik. Halo teman baik, ketemu lagi di Lihat Lebih Dekat barengan sama Afi. Sekarang saya lagi sama Dale. Halo Teh Afi. Dale ini lucu banget loh dari tadi ketawa-ketawa terus. Iya, tegang. Tidak biasa. Kita santai aja. Kita mau ngobrol lebih dekat, lebih dalam. Nih kita deket-deketan nih. Okay. Tentang Dale. Dale ini seorang pegiat kuliner di Bandung yang punya warung nasi telur sumber rezeki. Yeah. Dale, langsung Hai, aja Dale. ya. Dale, gimana sih awalnya Dale pada akhirnya turun di dunia kuliner di Bandung? Kalau ngomongin awal mungkin dari 2018, setelah aku lulus kuliah, sempat kerja dulu 2 tahun, terus coba resign buat mungkin dibilang sosokan kali ya, tanpa ada pengalaman apa-apa, buka kedai bareng temen dulu, kedai dimsum sama tahu gimbal gitu sama temen SMA. Ternyata perjalanannya flop di 9 bulanan gitu, 9 apa 10 bulan flop. Pada akhirnya mungkin startnya di situ ya, mulai serius ke F&B. Nah, 2 tahun berikutnya coba balik lagi jadi freelancer interior, tapi dapat kesempatan sama temen diajak lagi buat buka ini tanpa pikir panjang karena kebetulan ngelihat tempatnya juga di pasar unik gitu ya. Terus tempatnya mungil, kebetulan juga sebelumnya yang meninggalkan ini mejanya masih ada nih Teh. Jadi kita mikir ya udah hajar aja gitu tanpa banyak pikir. Pas diajakin sama teman gas. Oke. Jadi sistemnya gas ya. Gas aja. Tadi sempat ngobrol kalau Dale ini ternyata seorang desain interior. Betul. Nah, kenapa tiba-tiba dari interior terus akhirnya udah saya mau ke kuliner aja gitu. Nggak tahu kenapanya sih, nggak tahu. Mungkin karena jiwa membangkang. Membangkangnya ada gitu. Pengen bertualang, pengen nyobain hal baru. Karena mungkin dari kecil juga udah ada suka sama hal kuliner. Suka makan. Jelas. Terlihat ya. Belak-belakan gitu Teh, tanpa perlu ditutup-tutupi. Ya mungkin kalau cerita kecilnya mungkin emang dari dulu suka makan, dari dulu juga terinspirasi sama zaman aku 90-an mungkin Bu Siska, Pak Rudi. Iya, Rudi. Ya kan, Minggu pagi pasti tontonannya itu kartun dan masak-masak itu. Jadi besarnya teracuni, ada dapat kesempatan, ya gas aja gitu. Waktu buka kedai dimsum dulu sama telur apa sih? Apa namanya? Tahu gimbal. Tahu gimbal. Itu siapa yang masak? Yang masak aku sama temanku. Berarti kamu memang suka masak dari kecil? Betul, suka masak dari kecil karena mungkin kebetulan orang tua juga tidak melarang anak cowoknya buat masuk ke dapur ya. Jadi dipersilakan aja, paling cuma ngomelnya ketika cucian banyak. Kan kita mah gitu ya. Masak, motong segala macam, giliran makan, pergi aja. Di depan TV udah dapur berantakan gitu aja. Dulu waktu pertama kali masak, apa masakannya kamu bisa? Mungkin nggak jauh dari telur sih itu ya. Masak telur lagi, bikin mie yang simple. Masak mie, masak telur yang gitu-gitu aja, goreng tahu doang. Yang gitu sih. Pada akhirnya buka dimsum dan terus buka tahu gimbal itu, kenapa milih dimsum dan tahu gimbal? Karena referensinya dulu itu kali ya yang paling gampang. Karena teman juga kan ada orang Jawa, dia Teh. Aku lupa Semarang apa mana sih tahu gimbal tuh khasnya kampungnya dia. Nah, dia ngasih resepnya itu resep ibunya kan. Enak banget. Pas aku nyoba, ya udah kita bikin ini aja atau belum ada di Bandung gitu. Dimsum maksudnya yang umum, pendampingnya tuh itu biar nggak banyak. Biar ada pilihan lain lah ya. Nah, jadi 2 hal itu yang bikin kita ini umum, yang satu lagi variannya. Siapa tahu unik, siapa tahu banyak yang suka karena mungkin nggak ada pengalaman dan belum berjejaring kali ya. Sosokan buka ternyata tidak sebegitunya ya, berat ya. Dimana dulu bukanya? Aku di Jalan Ambon deket SMP 7. Dulu buku di sana. Gitu. Udah langsung buka outlet gitu. Buka outlet gitu ya tanpa pengalaman Punya apa-apa. keberanian Oh itu. iya. Mentang-mentang badanku besar. Jadi aku berani aja gitu. Oke, keberaniannya cukup ya pada akhirnya belum sukses, jangan Belum, bilang ya. gagal. Iya. Tapi belum sukses di situ, belum. Akhirnya balik lagi ke dunia interior. Terus akhirnya kenapa nggak kapok?
Karena tadi teh cita-cita kecilnya ada di bergejolaknya itu masih ada pas ada yang pengen jadi Noel. chef atau pengen memang buka usaha kuliner? Nggak tahu ya, pas zaman pengen jadi chef mikirnya dulu mah aduh, bahasa Inggris harus bagus banget. Ah, pusing. Harus ada hitung-hitungan juga nggak sih? Kan dulu nggak jauh dari seni rupa juga kan nggak ada hitung-hitungan ya. Yang jadi kamu milih desain itu karena nggak ada hitung-hitungan? Iya, mikirnya begitu. Tapi ada lah ya, sentuhan-sentuhan fisikanya mah tetap ada ternyata tuh. Kurang lebih ya tadi karena kesukaan sama kuliner, dapat momentum ini. Jadi ya tergugah lagi lah ya. Buat masuk ke situ lagi. Apalagi dari perjalanan tadi 2018 beres buka warung dimsum. Aku kenal juga beberapa teman di F&B, di kuliner yang memperkenalkanku dunia ini jadi lebih menyenangkan gitu. Kayak masak akhir pekan sama Parti Gastronomi, Pak Seto, Pak Reza, sama Bu Udina itu. Nah, apa yang kamu pelajari dari 2018 itu gitu ya? Kan sempat flop tadi, terus kemudian kamu balik lagi ya ke interior, terus balik lagi deh ke sini. Apa yang akhirnya kau pelajari di situ gitu? Yang ku pelajari lebih ke menyenangkannya. Balik lagi ya, seru-serunya aja sih, keseruannya ini loh. Di dunia kuliner itu sangat menyenangkan, apalagi di Bandung pada akhirnya aku ngerasain sangat ngeblend aja gitu ya, orang-orangnya itu sangat welcoming banget. Dari yang istilahnya yang chef bener sampai yang berkecimpung di dunia perkedaian mungil ini juga sangat merangkul gitu. Mereka sangat menyapa aku dengan baik, maksudnya jadi banyak ilmu yang tadinya awalnya cuma tahu masak tapi punya antusias lagi dengan budayanya. Kayak Pak Seto kan emang antropolog makanan dan budaya. Oh, ternyata ada hal itu. Keilmuan juga dibukakan juga, maksudnya link-link juga dibukakan. Lucunya karena tadi aku backgroundnya interior, kesukaanku di F&B, beberapa kerjaanku malah bersinggungan di situ. Jadi kayak ngebantu teman buat ngonsepin dapur, dapur proper istilahnya gitu, ngelayoutin segala macam. Jadi ada irisan-irisannya ternyata ada pada akhirnya. Terus kenapa? Pada akhirnya nasi telur sumber rezeki. Sebenarnya tadi jasanya ini dari temanku namanya Samsa, partner aku salah satunya. Dia suka nangkring di sini. Pas pandemi agak reda di 2022 November akhir dia ngontak aku. Itu inget banget lagi nangkring aja biasa kan, Netflixan kan dari belum boleh kemana-mana teh, masih belum rame kemana-mana kan. Le, mau ikut nggak bantuin orang katanya? Sorry Sunda. Nggak apa-apa. Bantuin apaan Sa? Ada project nih kayaknya seru, kayaknya bisa cocok. Dia ngasih tahu, dia fotoin karena dia suka nangkring di Cihapit. Ada di seberang kita ada namanya Los Cihapit, tempat kopi dari 2014 punya Om Bayu. Dia salah satu yang suka nangkring di sana. Dia ngasih tahu ada kedai ini. Kondisinya lagi banyak yang udah cabut, banyak kosong. Ternyata ini tadi yang aku bilang mejanya masih ada. Terfasilitasi dengan kita tinggal bawa kompor, tinggal masak, jualan gitu kasarnya. Akhirnya dari situ. Dari tadi aku perhatiin ya, kamu tuh happy banget ketika kamu menjelaskan. Aku di kuliner gitu. Kamu happy itu ya. Semoga sih begitu ya, Teh. Bukan karena ada kamera sih. Tadi di belakang kamera juga aku menangkap itu bahwa dunia kuliner ini adalah passion kamu. Iya, mungkin tadi Teh. Ketika pusingnya di interior, happy-nya di sini, gitu, seru-seruannya di sini. Tadi karena balik lagi di tempat ini bisa ketemu orang baru, sangat berjejaring. Aku pun tidak tahu ternyata dengan area 2x2, aku bisa dapat ilmu dan pertemanan 200x200 gitu istilahnya gitu. Bener. Apa sih yang kamu dapat dari tadi 2x2 ini setelah kamu duduk di sini masak, tapi kemudian kamu punya karyawan gitu ya? Hal apa yang pernah kamu temui gitu yang menarik yang kamu? Yang menarik yang pasti ketika kayak pelanggan setia ya datang dari zaman masih 8.000, aku sempat jualan tuh awalnya 8.000 saking isengnya. Karena kita tidak tahu ya ternyata harga telur naik terus ya. Minyak naik terus, tidak turun-turun. Itu sempat dari 8.000 sampai sekarang akhirnya 12.000. Mereka tetap datang dan jadi teman. Itu sih yang serunya tuh. Beberapa teman yang tadi sangat mengapresiat tempat kecil kami. Jadi kami pun sangat senang hal itu sih. Maksudnya pertemanan sih balik lagi. Pertemanan ya. Ngobrol. Karena nggak doyan baca, lebih sering ngobrol.
Jadi seneng ya kamu di sini tuh banyak teman gitu. Ya kan cukup nangkring, mereka yang ngobrol, kita kan gitu doang. Iya juga sih ya. Dale, mimpi besar kamu ke depannya apa nih di dunia? Kalau dari segi si warung sendiri, pengennya sih punya tempat yang lebih luas ya. Ini cukup hering. Oh sangat. Apalagi kalau Teteh nanti lihat temanku, kurang lebih si kameramen lah, satu setengahnya. Dia tinggi besar gitu. Jadi kalau dulu mah kita berdua harudang. Oke. Ya, gitu. Kalau dulu tuh, ya kita cita-citanya sih pengen punya cabang yang lebih besar, lebih proper. Maksudnya dalam arti bisa nampung banyak orang kan. Dipikir-pikir juga kalau di sini mah suka terbatas dengan tempat ya. Pengennya tuh kalau kita cita-cita itu pengen punya nasi telur terang dan petang. Jadi kalau di sini tuh terang dari siang sampai sore, petangnya tuh dari sore sampai tengah malam gitu. Jadi kayak ada angkringan, kayak orang lesehan. Pengen sih kebayangnya sih pengen. Emang itu sampai jam berapa? Kalau di sini rata-rata sampai jam 6 teh. Oh. Kalau di hari biasa, kalau bulan puasa sekarang jam 9 rata-rata. Oh, oke. Jadi kamu pengen punya outlet yang bisa sampai tengah malam. Iya, betul. Iya, aku baca ini nih ya. Okay. Teman bertandang. Yap. Apa tuh teman bertandang? Ini tuh salah satu program aktivasi kita. Wih, keren banget. Kecil juga tapi kudu bernilai ya. Kudu punya value, iya guys. Dong, masa kini ada value. Ya, itu salah satu. Tadi kita mau ngerespon kebaikan teman-teman kami yang sudah nge-support kita. Jadi kita punya program bulanan. Jadi sebulan sekali biasanya ada teman-teman kita dari berbagai bidang apapun, yang penting mereka suka masak. Sok jualan aja, nggak apa-apa, pakai tempat kita. Paling nantinya kita bagi hasil aja gitu doang. Karena takutnya kan ada kecenderungan kebosanan ya orang sama menu-menu kita juga. Salah satunya itu, terus sama salah satunya kadang-kadang pengen istirahat gitu, pengen jadi pengunjung, pengen jadi pengunjung gitu. Jadi mereka yang teman-teman kita yang masak. Jadi macam-macam teh kalau Teteh lihat di sini ada yang chef beneran, itu ada yang ketutup namanya Chef Kemal. Kemal dia sekarang ada di Petik Bistro Jakarta. Dia kerjanya. Kalau ini Haris yang dulu sempat di Lepangan. Terus juga ada Gani itu supplier brisket di Bandung. Dia juga jadi menu dia. Pokoknya yang uniknya di sini menunya bebas apa aja, tapi kombinasinya harus ada nasi sama telur. Jadi nasi telur ditopingin terserah bebas gitu apapun. Jadi itu sih. Jadi kayak program kita yang terakhir itu sempat. Kalau kemarin itu ada di belakang itu sama teman-teman Regine, dia pop up kitchen gitu, mereka ada bertiga. Mereka juga sambil spinningan, ada musiknya juga. Terus sebelumnya ada Dira, kalau tahu musisi, dia juga masak katanya. Adiknya sebenarnya yang bisa masak, tapi dia karena diajakin dia coba masak, tapi ternyata menyenangkan katanya kan. Berarti ya itu sih. Kalau ini ada Maman, dia yang sekarang di Kalamula gitu. Jadi teman-teman itu sih kita mencoba merespon teman-teman buat beraktivitas di sini aja, biar tidak bosan. Gitu. Keren banget itu, kok punya. Sampai sekarang masih jalan atau? Jalan terdekat ini rencananya di minggu depan ada Rea dari Good Belly. Rea yang punya Good Belly rencananya mau ada bajak warung juga, jadi dia nanti mau bikinin. Jadi bajak warung. Ini aku boleh nggak ngebajak? Boleh. Teteh kapan sok kita tentukan jadwalnya? Si bisa masak. Karena ini banyak nih pasukannya, nanti Teteh tinggal bagian jadi kasir. Gitu, tinggal bagi-baginya itu. Gitu. Jadi memang dibajak aja warungnya. Iya, dibajak aja gitu. Warungnya. Gitu dengan menu mereka, kalau ada yang mau ternyata dirasa alatnya kurang, mereka bawa sendiri gitu. Kenapa kamu kepikiran buat bikin si teman bertandang ini? Karena latah meren ya, teman-teman juga banyak yang bikin aktivasi. Kan lagi sekarang latahnya kan buat kebaikan. Betul. Beberapa teman-teman juga kan, aku juga kenal sama tadi kayak di teman-teman dari Haris kayak gitu, Lepangan juga kan di Tahura. Mereka juga sebelumnya memang sudah ada program seperti itu. Kayaknya menarik ya kalau di copycat ke sini. Toh pasti punya value yang berbeda ya. Karena tadi tantangannya mereka areanya kan kecil, mungil gini. Harus bisa satset gitu. Kayak ya gitulah teh. Tapi responnya gimana tuh dari menyenangkan kok. Menyenangkan karena kan tadi nggak balik lagi cross market ya, kita juga ngejar kesananya. Jadi teman-teman yang belum tahu tentang si nasi telur, dari adanya teman-teman yang kesini, mereka jadi oh ada ya. Jadi kita tawarin
ini kan udah nyobain nih masakan temen kamu, nanti minggu depan masakan reguler kita ya, gitu. Gitu sih. Dale. Oke, Teteh. Terakhir. Lucu banget ini. Lihat lebih dekat episode hari ini. Terakhir apa sih yang apa ya, semacam motivasi atau quote and quote lah buat teman baik semuanya yang mungkin mau ngejalanin bisnis kuliner tapi nggak tahu harus mulai dari mana dan seperti apa kira-kira? Aku dapat ilmunya sebenarnya kalau di dunia F&B lebih ke mental tough-nya ya. Itu aja sih sebenarnya modal utamanya mas, soal kalau lu udah bisa tough, udah siap dengan semuanya, ya pasti senang-senang aja gitu. Meskipun tadi balik lagi, mungkin kerasanya saya tidak serius di sini karena masih ada interior, karena tadi kiri kanan harus berjalan seimbang, harus tetap ada yang ngebul, tapi tetap harus menyenangkan, betul. Jadi aku sih mikirnya coba aja. Tapi yang harus disiapin si mental tadi sih, jangan banyak ngeluhnya, nikmatin prosesnya. Ngeluh mah di mana-mana juga nggak boleh banyak ngeluh ya. Iya betul. Tapi harus dinikmati teh. Harus dinikmati juga. Nadine aja lagunya bagus karena sedih kan? Sedih. Oke, teman baik, seru banget ngobrol sama Dale ini. Jadi kalau teman baik pengen ngobrol-ngobrol sama Dale, mungkin dia ada di sini di Nasi Telur Sumber Rezeki di Cihapit. Pasar Cihapit. Sampai ketemu lagi. Dadah. Dale, terima kasih ya. Hatur nuhun, Teteh. Seru bisa. Hatur nuhun. Mulai